Ada hal yang sangat menarik sekali dalam perjalanan sejarah Islam. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan naik jadi khalifah dalam usia lanjut, dan bahkan sering disebut dia bersifat nepotisme. Banyak orang-orang yang dia angkat dulu oleh Umar bin Khattab kemudian diberhentikan oleh Utsman. Dan itu banyak orang-orang yang tidak senang pada pemerintah atau kekuasaan dari Utsman. Karena itu kemudian banyak yang tidak senang. Ada sekelompok yang datang dari Mesir ke Madinah. Kemudian waktu Utsman sedang salat, dilakukanlah pembunuhan atas diri Utsman. Nah, inilah yang disebut di dalam sejarah Islam dengan fitnatul kubra, persoalan yang sangat besar sekali terjadi dalam dunia Islam. Seorang khalifah yang kemudian dibunuh oleh umat Islam sendiri. Nah, persoalannya adalah karena Utsman dianggap oleh sebahagian golongan sudah keluar dari ajaran Islam dan sudah tidak bersifat adil, dan pemerintahnya juga banyak mengikat ke saudara-saudaranya. Karena itu dianggap Utsman sudah kafir. Kenapa? Karena sudah keluar dari ajaran Islam. Nah, dan orang yang membunuh Utsman menganggap dia sudah melakukan pembunuhan Utsman karena Utsman sudah tidak menjalankan agama lagi. Tetapi kemudian ada kelompok lain. Kalau Utsman dituduh sudah melakukan penyimpangan, kelompok yang membela Utsman mengatakan, oh tidak, Utsman itu sudah menjalankan apa yang sesuai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan kelompok Utsman yang membela kematian Utsman, yaitunya yang bernama Muawiyah. Jadi Muawiyah ada keluarga dari Utsman, dia menyatakan sesungguhnya Utsman telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemerintahan dari Utsman itu sendiri adalah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Utsman, orang tidak bisa menuntut. Di dalam ajaran Islam, inilah kemudian yang kita kenal sebuah aliran yang bernama atau sebuah pemikiran yang bernama dengan fatalism. Artinya apa? Sesungguhnya semua perbuatan, semua tindakan apa saja yang kita lakukan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menentukan. Karena rezeki, mau, jodoh dan segala itu dipahami ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan paham dari ayat Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Utsman adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lihat juga sekarang, banyak orang yang mempunyai alasan perbuatan-perbuatannya, apakah kemiskinannya, apakah kebodohannya, apakah kejahatan yang dilakukan, dikatakan ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang menentang tadi mengatakan tidak bisa. Semua perbuatan yang kita lakukan itu sudah merupakan kehendak bebas kita sendiri. Karena Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita. Nah, disinilah terletaknya perbedaan pendapat, dan kemudian berkembanglah di dalam sejarah Islam yang dikenal dengan paham Qadariyah dan Jabariyah atau free will dan fatalism. Nah, sampai sekarang dalam seperti ini masih terlihat dalam masyarakat. Orang-orang yang mempunyai kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang miskin, kehidupan yang bodoh dan segalanya, dia menyatakan inilah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga kadang-kadang orang yang melakukan kejahatan, kekejaman selainnya itu dikatakan karena merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan terjadinya perkembangan apa yang terjadi sekarang ini, sesungguhnya ada yang berpendapat Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita. Karena itu kita sesungguhnya wajib bertanggung jawab atas semua perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan adalah kebaikan buat kita, kalau perbuatan buruk yang kita lakukan implikasinya adalah pembalasan yang buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, inilah dua aliran yang sampai saat ini masih tetap berkembang. Tentu saja masyarakat yang masih tertinggal di pedesaan masih memahami
paham yang bersifat fatalism tadi, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di zaman modern ini juga orang yang sudah banyak punya paham, sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan adalah tanggung jawab penuh terletak di tangan kita masing-masing.